Halo semua, nama aku Gisela dan teman aku Vexia. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ada 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fungsi sel. Ada beberapa penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang pertama ada pangan, pembuatan makanan bergizi, penyedap rasa, dan bernilai jual tinggi. Contohnya itu seperti yogurt, keju, cuka, kecap, oncom, mentega, nata de coco, roti, dan MSG. Yang kedua ada kedokteran dan farmasi, pembuatan hormon insulin, vaksin, antibiotik, vitamin B2, vitamin B12, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bioenergi terbarukan, memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan etanol. Nah, itu adalah beberapa penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, siapa nih yang suka yogurt? Yuk, angkat tangan. Nah, kebetulan nih kita mau membuat yogurt. Tapi sebelum kita membuat yogurtnya, kita mau jelasin dulu nih sedikit tentang yogurt. Yogurt adalah suatu makanan olahan susu hasil fermentasi dari bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut merupakan bakteri penghasil asam laknat yang baik untuk sistem pencernaan. Kedua bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laknat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Lactobacillus bulgarius berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus berkembang biak dengan baik dengan suhu 40 hingga 44 derajat Celcius. Karena apabila suhu terlalu dingin, bakteri sukar berkembang biak, dan apabila suhu terlalu panas, bakteri akan mati. Yogurt yang baik mempunyai total asam laknat sekitar 0,85% hingga 0,95%. Sedangkan derajat keasaman atau disebut pH yang sebaiknya dicapai yogurt adalah sekitar 4,5. Nah, sekian penjelasan dari kita. Sekarang kita mau menjelaskan cara membuat yogurt. Nah, bahan dan alat yang kalian butuhkan untuk membuat yogurt ada 500 ml susu full cream yang plain. Yang kedua ada yogurt plain. Kalian boleh menggunakan yogurt apa aja, asalkan yang plain atau original ya. Nah, di sini kita menggunakan yogurt Biocool. Selanjutnya ada wadah untuk menaruh yogurtnya. Lalu ada sendok untuk mengaduk. Dan yang terakhir ada kain untuk membungkus yogurtnya. Nah, kita tuangkan 500 ml susu full cream ke dalam takaran. Nah, kalian jangan khawatir nih yang nggak punya takaran, karena 2 kotak susu full cream itu udah pasti 500 ml. Tapi karena aku tuangnya agak sedikit berantakan dan agak yang tumpah, jadi tidak mencapai 500 ml, tinggal sedikit lagi. Jadi aku tambahkan susu dari kotak lain dengan merek yang sama. Setelah itu, masukkan 500 ml susu yang tadi ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu masak susu sampai agak hangat seperti hangat susu bayi pada umumnya. Setelah itu, tuang susunya ke tempat yang sudah disterilkan. Lalu
Lalu masukkan 2 sendok yogurtnya ke susu yang sudah dihangatkan, lalu aduk hingga rata. Setelah aduk sampai rata, tutup rapat dan bungkus dengan kain, supaya suhunya terjaga. Lalu tunggu hingga 12 jam. Jika sudah 12 jam, kalian bisa membuka kainnya. Jika yogurt kalian kental, berarti yogurt yang kalian buat itu berhasil. Dan tada, ini adalah hasil dari yogurt kami. Hasilnya teksturnya agak kental dan tidak terlalu kental, maksudnya kayak kental tapi agak cair. Dan rasanya itu ya seperti yogurt pada umumnya, terlalu asam sebenarnya. Cuman gak apa-apa, namanya juga yogurt pasti asam.